Beberapa tahun yang lalu, katakanlah ketika saya sedang berada di masa puber, tepatnya di usia 17, 18 atau ya 17, 18 atau 19 tahunan lah. Saya membentuk sebuah pertanyaan ekstrim dari rasa penasaran saya yang sebenarnya nggak harus saya bentuk pada saat itu. Saya mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan dengan sebuah paradoks yang saya temui dalam kehidupan. Karena di satu sisi dikatakan bahwa Tuhan nggak akan pernah memberi ujian atau beban pada hambanya melebihi kemampuan dari hamba itu sendiri. Namun di sisi lain, pada faktanya ada beberapa orang yang memang nggak mampu untuk menerima beban tersebut atau memang nggak mampu menerima ujian tersebut hingga pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dan apakah Tuhan salah memberi beban dan ujian pada orang-orang tersebut gitu hingga pada akhirnya orang-orang tersebut memilih untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya gitu. Oleh sebab itu, kali ini kita akan berusaha memecahkan bersama bagaimana sih cara pandang yang tepat ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Khususnya jika memang kalian sendiri justru mempertanyakan hal yang sama gitu. Kita akan berusaha memecahkan masalahnya. Pertama, yang menjadi dasar dan pondasi dari argumen kita adalah cara pandang di mana Tuhan itu sendiri atau agama melarang manusia untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah sebuah dosa yang besar dan bahkan ancamannya neraka gitu. Oleh sebab itu cukup aneh ketika ada beberapa orang yang mengatakan dirinya dibebani oleh Tuhan atau katakanlah dirinya diberi ujian yang sebegitu hebatnya oleh Tuhan, namun memilih untuk bunuh diri, yang dengan kata lain mengingkari atau menolak perintah Tuhan itu sendiri untuk menjauhi hal tersebut gitu. Kan jadi paradoks itu, kan jadi aneh gitu. Di satu sisi dirinya percaya bahwa ia diberi beban oleh Tuhan, tapi di sisi lain dia menolak perintah Tuhan. Dan berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik lebih jauh nilai-nilai kemahakuasaan Tuhan dan nilai-nilai dari ujian serta beban yang diterima oleh kehidupan manusia. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang beban dan ujian yang diterima oleh manusia itu sendiri, tentu kita nggak bisa dengan sangat amat mudah mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah hal yang menyiksa diri kita atau hanyalah sebuah hal yang membuat diri kita menderita gitu. Karena seringkali kita menganggap beban atau penderitaan yang kita hadapi hanyalah sebatas sebuah penderitaan tanpa makna tersendiri gitu. Kita terlanjur hanyut di dalamnya, kita terlanjur tenggelam di dalamnya, dan kita nggak bisa berpikir dengan jernih hingga pada akhirnya emosi-emosi negatif tersebut menenggelamkan kita lebih dalam dan menghanyutkan kita lebih jauh untuk kemudian menjadikan rasionalitas kita mati seutuhnya gitu, hingga kita berpikir bahwa nggak ada jalan lain selain bunuh diri. Kalau kita berkaca dari kata ujian itu sendiri, mungkin di situ kita dapat mengetahui bahwa ada makna-makna di dalamnya. Khususnya ketika sebuah ujian itu ditekankan pada diri seseorang untuk mengupgrade kualitas dirinya, untuk paling enggak meningkatkan kapasitas dirinya sebagai seseorang gitu. Namun ketika ujian itu sendiri hanya dipandang sebatas sebuah beban tanpa makna, ya mereka cuma bakal ngerasa kesel atau semakin menderita karena ujian tersebut. Ketika kita memahami bahwa sebuah ujian memiliki nilai tersendiri di dalamnya, ketika kita memahami bahwa sebuah ujian memiliki makna yang mengajarkan diri kita dan memberi kita pengetahuan bahwa ada yang salah yang kita lakukan dalam hidup, kita dapat mengoreksi jejak-jejak kita yang telah kita jalankan sebelumnya, baik di masa lalu atau beberapa hari kemarin gitu. Kita dapat berpikir lebih lanjut, apa yang salah gitu, apa yang kemungkinan saya jalankan yang kemudian menghasilkan perasaan ini gitu, yang kemudian menghasilkan emosi negatif ini gitu. Melalui nilai-nilai introspeksi tersebut, melalui sikap-sikap reflektif tersebut, kita dapat menemukan sebuah detail-detail akan kesalahan yang mungkin saja kita yang melakukan gitu. Karena beban itu sendiri atau ujian itu sendiri bisa jadi ya memang kita yang nyari gitu, karena kita memang nggak paham dengan konsep atau nilai-nilai kehidupan, ya kita jadi nyasar hingga pada akhirnya kita dipertemukan dengan ujian-ujian yang sebenarnya mungkin bisa kita hindari jika kita memahami nilai-nilai yang kita hadapi dalam realitas gitu. Contohnya katakanlah ketika kita ditinggal oleh pasangan kita gitu, khususnya suami istri. Ketika kita merasakan bahwa hal tersebut hanya sebatas beban bagi diri kita, ya kita bakal merasa menderita, kita bakal merasa sakit, kita bakal merasa kecewa, dan kita bakal merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan memberi kita sebuah nilai-nilai yang sangat amat menyakitkan gitu. Namun di sisi lain mungkin saja kita bisa mengoreksi jejak kita bisa mengoreksi
apa aja yang sebelumnya telah kita lakukan hingga pada akhirnya kita dipertemukan dengan kondisi tersebut, hingga pada akhirnya kita dipertemukan dengan masalah-masalah yang mungkin memperumit kepala kita dan menyakiti perasaan kita tersebut. Terkadang saking malesnya manusia untuk berusaha reflektif atau berusaha mencari tahu akar masalahnya, kita pada akhirnya lebih cenderung tenggelam atau terseret oleh emosi-emosi kita, dan kita seolah mencari kambing hitam dari hal tersebut. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri kita sendiri yang kita anggap nggak berguna dan cuma sampah, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan yang sebenarnya udah memberi kita banyak hal namun kita nggak menyadari hal tersebut gitu. Karena yang unik dalam diri manusia ya, ketika kita katakanlah mencapai sebuah kebahagiaan, katakanlah ketika kita menggapai sesuatu gitu, kita akan berkata bahwa hal tersebut kita gapai dikarenakan kerja keras kita, dikarenakan apa yang telah kita tempuh selama perjalanan hidup kita. Kita seolah lupa akan nilai-nilai ketuhanan, kita seolah lupa akan nilai-nilai yang mendorong kita atau membantu diri kita dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita atau di luar rasionalitas kita gitu. Namun, ketika kita dipertemukan dengan kesedihan, ketika kita dipertemukan dengan kekecewaan, ketika kita dipertemukan dengan penderitaan, dengan sangat amat mudah kita mengatakan bahwa hal tersebut diakibatkan atau disebabkan oleh Tuhan. Hal tersebutlah adalah sebuah kenaifan paling besar yang ada di dalam diri manusia. Ketika dirinya menderita, dirinya menyalahkan Tuhan, dan ketika dirinya mencapai kebahagiaan, ia menganggap bahwa hal tersebut adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Jika kita tarik fakta tersebut ke permasalahan kita di awal ketika orang-orang yang katakanlah nggak mampu menahan beban atau ujiannya hingga pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya, bisa jadi beban atau ujian itu sendiri sangat amat memungkinkan justru disebabkan oleh dirinya sendiri gitu. Hingga pada akhirnya keputusan untuk mengakhiri hidupnya itu ya yang ngambil dirinya sendiri juga gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama nilai-nilai yang katakanlah berkaitan dengan Tuhan gitu, karena manusia diberikan kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar gitu. Tapi kalau kalian nggak sadar atau secara nggak langsung terus-menerus melakukan kesalahan hingga pada akhirnya memilih nilai-nilai negatif, dan kalian sendiri yang pada akhirnya menderita dikarenakan pilihan-pilihan yang kalian nggak sadar bahwa kalian ambil itu, ya sebenarnya yang salah ya diri kalian sendiri gitu. Yang salah adalah ketika kalian menolak untuk sadar bahwa kalian memiliki pilihan dalam hidup ini, bahwa kalian memiliki jalan-jalan yang sebenarnya masih kalian ambil selain mengakhiri hidup kalian, selain memilih untuk katakanlah menderita atau kecewa atau merasakan sakit, kalian bisa memilih untuk bangkit atau melihat perspektif lain dalam kehidupan, karena manusia ini mengandung kemungkinan yang sangat amat besar, atau manusia ini mengandung beragam potensi untuk terus melanjutkan hidup dengan nilai-nilai yang dapat kita genggam dalam kehidupan. Itu menjadi sebuah fakta yang sebenarnya jarang dilihat oleh orang-orang yang sudah terlanjur putus asa atau sudah terlanjur tenggelam oleh emosinya gitu. Mereka hanya menganggap bahwa dirinya itu menderita atau dirinya itu merasakan sakit yang sangat amat hebat, hingga lupa bahwa dunia ini cukup luas gitu, dan kemahakuasaan Tuhan itu ya bisa ditemukan dari banyak hal, bisa ditemukan dalam banyak konteks gitu. Saya kasih satu contoh kecil yang mungkin memiliki keterkaitan dengan permasalahan kita. Ada sebuah kisah ketika seseorang katakanlah tenggelam di sebuah lautan dan dirinya berdoa pada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dirinya. Namun ketika ada kapal yang datang mendekatinya untuk menolong dirinya, orang tersebut yang terombang-ambing justru menolak kapal tersebut dan mengatakan bahwa Tuhan akan menolongnya gitu. Hingga kemudian kapal itu pergi dan dirinya masih terombang-ambing. Kemudian orang yang terombang-ambing tersebut kembali berdoa kepada Tuhan agar dirinya diselamatkan gitu. Kemudian ada kapal kedua yang mau menyelamatkan dirinya, namun orang yang terombang-ambing tersebut tetap menolak kapal tersebut. Hingga pada akhirnya kapal itu pergi, orang yang terombang-ambing pun pada akhirnya mati di tengah laut gitu. Kemudian ketika dia dipertemukan dengan Tuhan, orang yang terombang-ambing yang sudah mati tersebut bertanya kepada Tuhan, mengapa saya nggak diselamatkan gitu? Mengapa saya diberi beban yang sangat amat luar biasa, atau diberikan rasa sakit dan diberikan kekecewaan ketika Tuhan tidak menyelamatkan dirinya gitu. Kemudian Tuhan menjawab, sebenarnya saya sudah membantu Anda dengan 2 kapal dan Anda menolak hal tersebut. Kisah tersebut sebenarnya ingin menggambarkan bahwa pertolongan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan dapat ditemukan dalam banyak hal jika kita memang ingin melihat hal tersebut di dalam nilai-nilai yang kita temui dalam kehidupan. Namun ketika kita memang menolak untuk melihat kemahakuasaan atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyelamatkan diri kita dari kekecewaan, penderitaan, dan rasa sakit, ya kita bakal terus merasa
sakit gitu. Kita bakal terus merasa menderita karena kita dibutakan oleh emosi kita sendiri hingga kita nggak mampu untuk melihat lebih jauh hal-hal yang semestinya bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, masalah seriusnya adalah ketika kita sebagai manusia berprasangka buruk kepada Tuhan dan membutakan diri kita sendiri dengan emosi kita gitu. Hingga pada akhirnya kita nggak bisa melihat nilai-nilai lain yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang merupakan bagian dari kemahakuasaan Tuhan gitu. Karena rahmat Tuhan, karena nilai-nilai kemahakuasaan Tuhan itu sebenarnya mencakup semuanya gitu. Bahkan nilai-nilai yang bahkan nggak kita sadari, bahkan nilai-nilai yang kita anggap buruk sekalipun, di situ ada kemahakuasaan atau kemahabesaran Tuhan. Cuman dikarenakan manusia ini makhluk hitam dan putih ya, kita seringkali menganggap bahwa yang baik ya baik, yang jahat ya jahat gitu. Kita seolah sulit untuk memahami bahwa di balik kejahatan mungkin ada kebaikan atau di balik kebaikan justru ada kejahatan gitu. Oleh sebab itu, ketika kita berusaha menjawab pertanyaan kita di awal, yakni ketika orang-orang yang katakanlah diberi beban oleh Tuhan dan orang itu nggak sanggup menahan beban tersebut, sebenarnya yang salah adalah orang itu sendiri gitu. Bukan berarti saya mengatakan orang yang bunuh diri itu lemah, bukan berarti saya mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu nggak perlu dikasihani, bukan begitu gitu. Karena Tuhan itu sendiri, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, melarang apa yang disebut sebagai bunuh diri. Tuhan itu sendiri bahkan mengatakan bahwa bunuh diri merupakan salah satu dosa yang sangat amat besar yang ancamannya neraka gitu. Namun, ada beberapa orang yang memang enggan untuk mengetahui hal tersebut atau bahkan enggan memahami realitas yang dihadapinya gitu. Enggan untuk melihat lebih jauh bahwa kehidupan itu ya bukan hanya sekedar emosi kita gitu, bahwa kehidupan itu bukan hanya sekedar kekecewaan kita gitu, bahwa kehidupan itu bukan hanya sekedar penderitaan yang kita miliki gitu. Ada beragam potensi sangat amat luas atau tak terbatas yang bisa kita rasakan sebagai manusia yang sangat amat memungkinkan memberi kita nilai-nilai kebahagiaan yang jarang kita sadari gitu. Bahkan ketika diri kita siap, kita bisa bahagia dikarenakan nilai apapun gitu. Kita bahkan bisa bahagia dikarenakan nasi dengan garam, kita bisa bahagia dengan air putih biasa dan lain-lain. Semua itu membuktikan bahwa permainan pikiran kita terkadang menjadikan kita sebagai manusia berprasangka buruk pada Tuhan dan yang pada akhirnya sangat disayangkan merugikan diri kita sendiri sebagai manusia. Mengapa? Karena dikarenakan permainan pikiran kita sendiri, kita justru kehilangan arah, kita justru katakanlah nggak tahu arah tujuan hidup kita kemana, dan kita semakin terseret oleh emosi atau kita semakin terseret oleh perasaan kita yang kita anggap sangat amat menyakitkan tersebut gitu. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita gapai karena kita bukan katakanlah akar pohon yang nggak bisa bergerak. Kita manusia yang dapat melakukan apapun, dapat pindah ke tempat manapun, kita dapat bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin membahagiakan diri kita dapat menemukan nilai-nilai baru yang mungkin dapat membuat diri kita tenang dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk kalian yang mungkin sedang berada di dalam keadaan yang mungkin katakanlah sedang menerima beban tertentu, akan sangat jauh lebih baik jika kalian menyingkirkan prasangka buruk kalian terhadap Tuhan gitu. Justru dengan kalian berusaha berprasangka baik, kalian dapat menemukan nilai-nilai positif yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Namun kalian menolak untuk melihat hal tersebut gitu. Atau bahasa gampangnya adalah bersyukurlah, bersyukur akan nilai-nilai yang mungkin sudah kita terima, atau nilai-nilai yang kita miliki, atau nilai-nilai yang hilang namun sudah terjadi dan menjadi kenangan indah dalam diri kita. Hal tersebutlah yang sangat disayangkan jarang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Untuk kalian yang mungkin sedang berada dalam kesedihan atau sedang berada dalam penderitaan, saya percaya bahwa manusia adalah makhluk yang sangat amat tangguh dan bisa menjadi sangat amat fleksibel, bisa survive dalam beberapa keadaan karena kita adalah makhluk yang sudah bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi kalian hanya cukup bercerita pada orang-orang yang tepat yang bisa menjadi wadah bagi diri kalian, yang mungkin bisa menerima kisah-kisah kalian, yang bisa menerima hal-hal yang katakanlah menjadi rasa sakit dalam diri kalian gitu. Mungkin orang tersebut nggak bisa menyelesaikan masalah kalian, tapi kalian udah bisa merasa bersyukur bahwa orang tersebut mau menerima rasa sakit kalian gitu, mau menerima cerita kalian, mau menerima kisah kalian, dan sebenarnya orang-orang kayak gitu adalah orang-orang spesial yang jarang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian Konsul Tesangening, sampai jumpa.